Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama lagi dan mempelajari tentang materi IPA, yaitu komponen dan rangkaian listrik di kelas 6, tema 3, subtema 1. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Komponen listrik. Komponen listrik merupakan sebuah alat dan benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian listrik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Kita lanjutkan. Beberapa komponen listrik sederhana. Nah, di sini ada tabel tentang komponen listrik sederhana ya anak-anak. Yang pertama ada saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua ada kabel, yaitu yang berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Yang ketiga ada lampu yang berfungsi sebagai benda yang dialiri listrik. Yang keempat, baterai yang berfungsi sebagai sumber dari energi listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini dirangkai menjadi seperti ini anak-anak ya. Jadi di sini ada saklar, anak-anak, saklar itu bentuknya seperti ini yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Nah, kalau gampangnya di kehidupan kita adalah cetekan. Nah, cetekan lampu kalian yang biasa kalian gunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampu kamar atau lampu sebuah ruangan. Nah, itu namanya saklar anak-anak. Setelah itu ada kabel ya yang berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Nah, ini kabelnya anak-anak ya, ada warna hijau dan warna merah. Nah, kalau kabel sendiri kalian sudah pasti tahu ya, di sekitar kalian pasti banyak sekali kabel. Contohnya kalian suka mengecas, mengisi ulang HP kalian, nah itu kan cas-casannya pasti menggunakan kabel ya anak-anak. Dan setelah itu ada lampu yang merupakan benda yang dialiri listrik. Yang terakhir ada baterai sebagai sumber energi listriknya. Jadi di sini ada baterai yang berfungsi sebagai sumber dari energi listrik tersebut dari rangkaian sederhana ini. Ini adalah contoh rangkaian listrik yang sederhana. Ada saklar, ada kabel, ada baterai, dan juga lampu. Berikutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan serangkaian komponen-komponen elektronika yang dirangkai untuk mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat yang diinginkan. Jadi rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen elektronika yang tadi yang terdiri dari kabel, ada baterai, ada saklar dan teman-temannya. Itu dirangkai menjadi sebuah rangkaian listrik ya anak-anak untuk mengalirkan listrik ke dari sumber dayanya ke perangkat yang ingin dialiri listrik. Contohnya tadi dari sumber daya itu maksudnya sumber daya bisa baterai, bisa sel surya, bisa aki. Nah, perangkat yang diinginkan itu misalnya kalian ingin perangkat kalian HP kalian, nah bisa menyala, atau mungkin yang dicontoh seperti perangkat tadi yaitu lampu, nah, bisa dinyalakan. Oke, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Jadi ini anak-anak, rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu.
Berikut merupakan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Rangkaian seri, ciri-cirinya adalah dipasang berderet tanpa cabang. Untuk yang rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Jadi anak-anak, untuk memudahkan kalian, jadi rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang pemasangannya dibuat berderet ya anak-anak, tidak memiliki cabang. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, gambar rangkaian listriknya, ini ada baterai, ini ada kabel, ini ada saklar, dan ini ada lampu. Semua komponen-komponen listrik ini dirangkai secara berderet tanpa cabang. Kalian lihat ini lampunya berderet ya anak-anak, lurus, tidak ada percabangan. Nah, kalau kalian lihat di rangkaian paralel, ini rangkaian listriknya, komponennya itu dipasang bercabang anak-anak. Kalian lihat ini ada baterai, ada kabel, ada saklar, dan di sini ada lampu. Nah, bedanya sama yang seri, ini lampunya dibuat bercabang ya anak-anak. Lihat kabelnya ada yang mengarah ke sini, ada yang mengarah ke sini. Nah, dan lampunya juga tidak berderet seperti ini, tapi posisinya atas bawah seperti ini. Jadi dia membentuk sebuah cabang anak-anak. Tuh. Setelah itu menggunakan sedikit komponen penyusun. Nah, di rangkaian seri ini sudah sangat jelas karena bentuknya yang berderet tanpa cabang, pasti sedikit menggunakan komponen penyusunnya ya anak-anak ya, terutama pada kabelnya, jelas dia hanya putus lebih sedikit. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya. Yang selanjutnya, lampu menyala lebih redup. Jadi di rangkaian seri ini, karena dia dipasang berderet ya tanpa cabang, dia nyalanya lebih redup dikarenakan ada hambatan yang lebih besar, nilai hambatan. Nah, nanti kalau mempelajari nilai hambatan, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi ya. Tapi yang paling jelas ciri-cirinya adalah lampu menyala lebih redup lagi kalau di rangkaian seri. Yang terakhir, jika salah satu alat listrik dilepaskan, mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri rangkaian seri, yaitu jika satu alat listrik ini dicabut atau hilang, dia akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Nah, contohnya ini anak-anak, lampu ya. Lampu ini kan ada dua. Jika salah satu ini dicabut, maka lampu yang ini juga akan ikut mati anak-anak. Di rangkaian seri ini sangat berkesinambungan antara satu sama lain. Jika salah satu ada yang padam, maka yang lain akan padam semua. Nah, beda dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Jadi sudah Bapak jelaskan ya. Ini lampunya ini dipasang bercabang. Yang kedua, ciri-cirinya lampu menyala lebih terang. Jadi lampu yang terpasang di rangkaian paralel ini lebih terang dari rangkaian seri. Kenapa? Nanti karena nilai hambatannya itu dibagi dua. Nah, dia kan menjadi cabang. Kalau yang seri ini satu, nilai hambatannya satu. Kalau rangkaian paralel itu dibagi dua. Jadi masing-masing lampu ini akan memiliki lampu menyala yang lebih terang. Yang ketiga, ini ada menggunakan banyak komponen listrik. Nah, ini salah satu kekurangannya ya anak-anak. Rangkaian paralel itu pasti lebih membutuhkan komponen yang lebih banyak, terutama pada kabelnya. Kalau di gambar ini ya pasti bertambah karena dia memiliki cabang. Yang terakhir, jika salah satu aliran listrik diputus, tidak berdampak pada aliran lain. Nah, ini salah satu keunggulan rangkaian paralel, yaitu jika salah satu diputus. Sebagai contoh yang lampunya ini ya, kalau yang seri tadi dicabut satu, yang lain juga akan padam lampunya. Nah, kalau rangkaian paralel ini tidak, kita cabut yang atas, nah yang bawah ini tetap nyala. Nah, itu salah satu keunggulan dari rangkaian paralel. Kenapa kok tetap menyala? Karena dia ada di bentuk percabangan. Dia ada percabangan, jadi aliran listriknya sendiri-sendiri. Nah, kalau ini kan jadi satu, dipasang berderet. Kalau yang ini dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Jadi aliran listriknya sendiri-sendiri. Meskipun salah satu dicabut, maka yang lain tidak akan padam dan terus menyala. Seperti itu anak-anak.
Bapak lanjutkan. Rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, ini adalah contoh gambar dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa sih rangkaian terbuka itu? Rangkaian terbuka merupakan rangkaian arus listrik di mana arus listrik tidak dapat mengalir dikarenakan ada komponen dalam rangkaian yang tidak terhubung. Ya, jadi kita bisa lihat gambarnya. Ini kan rangkaiannya terbuka. Nah, ada sisinya yang terbuka ini, ada yang bolong. Nah, makanya karena rangkaian ini terbuka dan terbuka ini tidak menyambung, makanya rangkaian arus listrik ini tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, jadi lampu ini tidak bisa menyala dikarenakan ada yang tidak terhubung. Makanya disebut rangkaian terbuka karena ada yang terbuka. Nah, berbeda dengan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup merupakan rangkaian arus listrik yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga komponen listrik dapat menyala. Nah, kalau rangkaian tertutup, kalian bisa lihat rangkaiannya ini posisinya tertutup, tidak seperti yang terbuka ini. Nah, dia tidak ada bolong ya anak-anak, tidak bolong. Jadi daya dari baterai ini, daya listriknya bisa terhantar sampai ke lampu. Jadi lampunya bisa menyala. Ini namanya rangkaian tertutup. Bisa dipahami ya sampai sini rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kita lanjutkan. Sekarang kita mempelajari rangkaian listrik yang seri ya. Pengertian dan ciri-ciri rangkaian seri. Ini gambarnya seperti yang tadi. Sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang rangkaian seri ya. Rangkaian seri merupakan suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Nah, jadi rangkaian seri sudah seperti yang Bapak terangkan tadi yang di awal. Rangkaian seri maka rangkaian yang bagiannya disambungkan berurutan ya anak ya, dan semuanya saling berkesinambungan antara satu komponen dengan yang lainnya, sehingga bagian yang dialiri oleh arus listrik yang sama. Jadi semuanya ini dialiri oleh arus listrik yang sama ya, karena mereka dipasang berurutan, berderet, tidak ada percabangan. Oke, lanjutkan lagi. Ciri-ciri rangkaian seri adalah semua komponen listrik yang akan dipasang disusun secara berderet atau berurutan. Kabel penghubung semua komponen tersebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dialiri oleh arus listrik. Di rangkaian seri ini, seperti yang Bapak katakan tadi, dirangkai secara sejajar dan aliran listriknya itu cuma ada satu jalan ya. Jadi lewatnya cuma dari satu kabel ini berurutan. Oke, Bapak lanjutkan. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihannya membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah. Jadi seperti yang tadi, dikarenakan semua komponennya dipasang berjajar ya anak-anak, berurutan, makanya rangkaian listrik seri itu hanya sedikit untuk menggunakan komponen listriknya dibandingkan dengan rangkaian paralel. Dan kekurangannya, jika salah satu alat listrik yang terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Karena dipasangnya berjajar dan berurutan, jika salah satu komponen listriknya padam atau dicabut, maka alat listrik yang lain akan padam. Lampu yang menyala di rangkaian seri akan lebih redup karena nilai hambatannya lebih besar. Itu juga salah satu kekurangannya ya anak-anak, lampu yang ada dipasang di rangkaian seri itu akan menyala lebih redup. Dengan akan mereka dipasangnya berjajar, tidak dibuat bercabang, makanya hambatannya mereka akan menjadi satu. Nah, hal itu mengakibatkan lampu yang menyala akan lebih redup. Beda seperti dengan rangkaian paralel. Itu.
contoh alat yang menggunakan rangkaian listrik seri. Nah, ini adalah beberapa contoh alat yang menggunakan rangkaian listrik seri anak-anak. Yang pertama ada setrika listrik yang biasa dibuat ibu kalian untuk merapikan baju kalian ya. Itu salah satu alat yang menggunakan rangkaian listrik seri. Dan yang kedua ada lampu bolam. Nah, ini lampu bolam ini tinggal kalian pemasangannya. Jika rangkaian listriknya dibuat seri ya akan mengikuti rangkaian listrik seri lampu bolam ya. Dan setelah itu ada senter. Nah, ini senter ini. Nah, kalian lihat sendiri anak-anak, ini ada komponennya, baterai, saklar, dan lampu. Nah, ini sudah sangat jelas. Ini bentuknya seperti rangkaian listrik seri ya. Nah, kalau kalian lihat di dalam senter listrik ini yang pakai baterai. Nah, ini ada baterai, saklar, dan lampu. Kalau dikeluarkan jadi seperti ini ya. Bentuknya sama dengan rangkaian listrik seri yang sudah kita bahas tadi. Oke, kira-kira seperti itu ya anak-anak tentang komponen listrik dan rangkaian listrik seri. Sekarang kita masuk ke tugas hari ini. Oke, tugas kali ini cukup mudah ya. Kalian tinggal menjawab pertanyaan di samping dengan tepat. Yang pertama ada gambarkan sebuah rangkaian listrik seri beserta dengan penjelasan komponen-komponen fungsinya. Tadi sudah dijelaskan ya, pasti kalian sudah bisa menjawab pertanyaan di nomor 1 ini. Yang kedua, jelaskan perbedaan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, sudah jelas ya. Yang ketiga, jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Tadi sudah. Yang keempat, mengapa kabel yang dibuat untuk rangkaian listrik terbuat dari bahan tembaga. Nah, jelaskan pendapatmu. Nah, ini kalian bisa cari sendiri ya. Yang kelima, sebutkan 5 alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian listrik seri. Oke, tugas dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa hasil pengerjaan dan ketika kalian mengerjakan difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Foto pengerjaan harus jelas dan jangan blur. Semangat mengerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian anak-anak materi di tema 3 subtema 1 tentang komponen listrik dan rangkaian listriknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.